Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat coach dan pemuji, perkenalkan nama saya Ridwan, nomor absen 35, akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul peningkatan kemampuan siswa kelas 3 dan 4 menghafal juz amma melalui Gemas Gerakan Murojaah Bersama di SDN Kalibotolor 10 Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Nah, ini adalah isi daripada laporan saya dari bab 1 pendahuluan sampai bab 5 dan terakhir adalah lampiran. Nah, kemudian alasannya. Kenapa ini dianggap penting untuk saya? Karena yang pertama adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang. Karena pemerintah Kabupaten Lumajang menggalakkan GSM, Gerakan Sekolah Mengaji, dan dikembangkan lagi oleh dinas bahwa setiap tahunnya akan diadakan imtihan, semacam ujian bagi tahfidz siswa SD untuk mengikuti dan nantinya akan diberikan ijazah. Dan yang kedua adalah kebijakan lembaga Kalibotolor 10 SDN Kalibotolor 10 sendiri. Karena kepala sekolah menginginkan bahwa lulusan daripada sekolah kami akan menghafal juz amma paling tidak 70-100%. Dan yang selanjutnya adalah prestasi siswa yang mulai menurun. Kalau review daripada tahun sebelumnya, meskipun saya lihat ternyata prestasinya menurun. Dari tahun ke tahun menurun. Akhirnya sekolah kami kurang dipandang oleh masyarakat di sana. Akhirnya ini juga alasan yang penting buat saya karena jumlah siswa tiap tahunnya menurun. Dari tahun ke tahun menurun. Ya, ini diindikasi karena prestasinya yang kurang. Mereka menginginkan putra dan putrinya untuk sekolah di lembaga yang memiliki prestasi yang bagus. Buktinya di sekolah warga sekitar mereka menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga yang lebih bagus daripada sekolah kami yang memiliki prestasi yang lebih baik. Makanya dengan ini kami berharap sekolah kami bisa dipandang dan difikirkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Kemudian tujuannya meningkatkan kemampuan siswa menghafal. Sebenarnya luas sekali tujuannya, tapi ini saya khususkan. Yang selanjutnya adalah objeknya. Objeknya siswa kelas 3 dan kelas 4. Kenapa bukan kelas 5 dan kelas 6? Tentunya karena waktunya. Dan siswa juga lebih produktif daripada kelas 5 dan 6. Karena waktunya ini. Mereka banyak kegiatan, akhirnya tidak bisa menghafal juz amma. Dan sekarang profilnya. Profil dari lembaga kami adalah berdiri sejak tahun 1980 di lingkungan yang warga pasar. Guru dan tendiknya sejumlah 11 orang, 4 PNS dan 7 honorer. Fasilitasnya relatif standar sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan. Ini adalah nomor dari SD kami. Selanjutnya adalah tugasnya. Tugas dari sekolah kami dan guru sendiri adalah sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi, dan tugas dari gurunya sendiri dijelaskan dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Yang intinya adalah melakukan semua kegiatan terkait pembelajaran dan pembimbingan sesuai keahliannya. Nah, dalam hal ini, dalam pembimbingan untuk menghafal juz amma ini adalah memang background daripada guru PAI. Dan ini sangat sesuai sekali. Dan selanjutnya ini Gemas adalah Gerakan Murojaah Bersama. Nah, ini kegiatannya, kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama merancang kegiatan Gemas, berdiskusi dengan guru senior, sosialisasi kepada warga sekolah, pretest siswa kelas 3 dan 4, menyusun pembelajaran Gemas, melaksanakan pembelajaran Gemas, mengevaluasi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi. Dan semuanya ini saya lakukan kurang lebih dari 30 hari, dari tanggal 17 Februari sampai dengan 29 Maret 2020. Meskipun ada beberapa kendala di akhir-akhir minggu karena sekolah harus terpaksa diliburkan. Tapi saya berusaha untuk memaksimalkan kegiatan.
Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu merancang kegiatan Gemas. Hari pertama langsung saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya memberitahukan rancangannya seperti ini, bagaimana menurut pandangan kepala sekolah, apakah disetujui atau tidak. Akhirnya kepala sekolah sangat setuju dan mendukung, dan menyarankan untuk konsultasi dengan berdiskusi dengan wali kelas supaya tidak berbenturan atau mengganggu kegiatan yang lain. Selanjutnya adalah diskusi atau brainstorming dengan guru yang bersangkutan atau guru wali kelas 3 dan 4. Akhirnya menemukan solusi, yaitu membuat jadwalnya, menyusun jadwal supaya tidak mengganggu pelajaran. Akhirnya ditemukan dilaksanakan setelah sholat duha berjamaah dan zuhur berjamaah, jadi tidak mengganggu sama sekali. Itu. Dan langsung pada hari itu juga, karena hari Senin saya menjadi pembina upacara, dan saya sosialisasikan kepada warga sekolah, menjelaskan akan diadakan program Gemas ini. Dan selanjutnya adalah prioritas siswa. Nah, ini dia siswa kelas 3 dan 4. Ini klasikal sebenarnya. Ini klasikal dulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas 3 dan 4. Ini klasikal, ini reviewnya. Saya singkat karena waktunya terbatas. Ini kelas 4 ini, yang barusan kelas 3. Ini yang klasikal. Nah, selanjutnya individual. Saya setelah mengetes secara individual, ternyata memang benar mereka kurang menghafal, karena terbiasa tidak tiap pagi itu memang sudah terbiasa, tapi tidak menghafal, tidak membaca, hanya mengikuti saja, akhirnya kurang hafal. Ini kalau tidak salah ini kelas 3 ini sampai Quraisy, sedangkan kelas 4 ini sampai surat Al-Fatihah. Ini kelas 3 ini namanya Veronica. Ini banyak hafal ternyata. Ini juga namanya Lucky, namanya Lucky. Sampai Quraisy kayaknya. Nah, ini mesti kebanyakan salah, keliru di bagi ayat ini. Alladzi. Maksudnya saya perbaiki, tetap mereka lupa karena tidak terbiasa. Nah, selanjutnya adalah melakukan penyusunan pembelajaran Gemas. Seperti apa programnya, seperti apa RPP-nya, saya susun sedemikian rupa dengan merencanakan semuanya di waktu yang memang lowong saja, memang di waktu jam kosong saya laksanakan semua itu sehingga bisa untuk diterapkan nanti di pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian ini adalah pelaksanaannya. Nah, jadi saya lakukan setelah sholat duha dan zuhur berjamaah. Seperti pelajaran biasa, setelah absen siswa, terus menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada siswa. Ini tahapannya seperti ini. Saya cepat saja mendengarkan murotal dulu, atau saya kadang-kadang membacakan kepada siswa sehingga ditirukan. Nah, ini anak-anak mendengarkan secara seksama. Nah, kemudian setelahnya diikuti oleh siswa. Diulang-ulang, yang namanya murojaah diulang-ulang. Mengulang-ulang apa yang sudah dibaca, berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Nanti saya suruh tutup jisamanya dan mereka menghafal berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Nah, ini tuh cepat saja. Ini juga. Nah, ini tiap kali setelah sholat duha dan zuhur berjamaah seperti ini. Nah, ini mencoba untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan apa yang telah dihafalkan di depan. Nah, ternyata sangat efektif sekali. Ternyata banyak yang hafal, kebanyakan hafal.
Dan mereka yang bagus hafalannya, saya tetap memberikan reward kepada mereka, entah itu hal kecil atau sesuatu yang berharga untuk mereka. Dan yang belum hafal, saya memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, contohnya seperti memberikan buku seperti ini, atau memberikan permen, atau yang mereka suka lah kadang-kadang. Nah, ini bimbingannya. Mereka yang kurang begitu lancar hafalannya, saya bimbing sampai benar-benar hafal. Mungkin ini kadang-kadang saya lakukan di jam kosong, jam istirahat, atau setelah sholat zuhur, mereka belum pulang dulu, saya membimbing mereka. Nah, selanjutnya adalah evaluasi yang terakhir. Ini mendadak sebenarnya, karena waktunya sangat sedikit sekali. Baru dengar kalau keesokan harinya harus libur. Jadi saya tidak bisa maksimalkan mereka mengevaluasi semuanya. Akan tetapi alhamdulillah ini saya usahakan untuk mengevaluasi mereka supaya tahu hasilnya itu seperti apa, ada peningkatan apa tidak. Nah, beberapa siswa, tidak semuanya, paling tidak ini sudah mewakili sekitar 5% mungkin. Ini saya anggap sudah mewakili. Nah, ternyata memang efektif sekali kegiatan yang saya lakukan dari beberapa minggu yang lalu sampai terakhir saya evaluasi. Ini namanya Vero yang tadi itu, ini tetap luki karena saya ingin lebih mengetahui peningkatan kemampuan mereka. Jadi saya anakkan itu saja. Nah, ini kelas 4, ini namanya, ini sebenarnya sama kayak Vero, ini suka main-main, tidak hafal-hafal, akhirnya hafal juga. Namanya Safa, tapi bagus ngajinya, karena setiap hari dia ngaji. Di TPQ cuma ada hafalan. Nah, ternyata hafal, banyak hafal. Namanya Amel panggilannya, tapi nama lengkapnya Safa Aurelia namanya. Saya coba saja. Ini Hamada namanya. Ini tubuhnya besar, tapi umurnya masih muda, masih kelas 4, seperti kelas 6 ini. Nah, ini cepat lah. Saya suruh pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Tetap saja. Nah, ini mulai pelan ini. Nah, alhamdulillah ternyata memang efektif sekali. Tidak sia-sia semua yang saya lakukan, alhamdulillah. Semoga yang lain meskipun tidak saya sempat mengevaluasi, semoga kemampuannya meningkat dari sebelumnya. Nah, ini selanjutnya adalah ini adalah yang terakhir adalah menyusun laporan. Ini kayaknya sudah berapa kalinya ya? Sudah kedua kalinya mungkin beliau mau survei sendiri ke sekolah saya, berkunjung untuk membuktikan saya melakukan beneran dapatin. Ternyata sangat puas beliau menyaksikan sendiri dan sangat senang sekali karena saya benar-benar melakukannya dan ada hasilnya. Dan beliau juga ngetes beberapa anak yang sudah saya latih, ternyata memang benar. Dan beliau senang sekali. Dan yang selanjutnya adalah, sudah. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon saran dan kritik yang membangun. Pasti tidak ada yang sebenarnya, hanya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.